Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sempat beberapa hari tertunda dikarenakan ada beberapa hal yang mengharuskan kita libur terlebih dahulu. Insyaallah taala nanti ke depannya kita akan tetap lanjutkan sampai kitab selesai insyaallah taala. Nah, terakhir sampai mana? Sampai maksud. Muttafaq alaih. Jawazim. Nah, Pasal 5. Kemarin kita sudah sebutkan huruf bittifaq, isim bittifaq, ada juga huruf al-asah dan isim ala al-asah. Terakhir kita sampai mana? Di isim ittifaq sampai mim Ustaz. Sampai ma. Nah, berikutnya di sini kita bacakan dulu yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah wal jawazimu thamaniyata asyara wahiyah. Dan penjazam itu ada 18, yaitu lam, walamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri wa du'a, wa la binnahi wa du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna, wa hitma, wa kaifa, wa aidan fi syi'ri khassa. Nah, kemarin kita sebutkan jawazimul mudhari atau penjazam itu ada terbagi menjadi 4. Ada di antara jawazim mudhari itu merupakan huruf. Sepakat ahli bahasa atau nahwu, mereka mengatakan itu adalah huruf. Nah, yang kedua, mereka sepakat bahwasanya di antara jawazim itu ada yang merupakan isim. Yang ketiga, mereka berbeda pendapat apakah itu huruf atau isim. Tapi yang rajih, yang benar, dia adalah huruf. Yang keempat, mereka berselisih juga apakah itu isim atau huruf, maka mereka bersepakat itu adalah isim. Nah, intinya terbagi antara huruf dan isim. Nah, terbagi menjadi 4. Baik. Terakhir, kita sebutkan bahwasanya di antara jawazim itu ada yang mereka sepakat itu adalah isim. Di antaranya man, ma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, dan kaifama. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Nah, coba di ini screen-nya. Ya. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Terakhir kita sebutkan ma. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Ini sudah selesai kita bahas ya. Berikutnya ayyun. Ya. Contohnya ayya kitabin taqra tastafid minhu. Ayya kitabin taqra tastafid minhu.
kitab apapun yang engkau baca, maka engkau akan mengambil faedah darinya. Baik. Sekarang kita lihat ayun. Nah, perhatikan. Ayun, ayya kitabin taqra tastafid minhu. Kitab apapun yang engkau baca, maka engkau akan mengambil faidah darinya. Ayya di situ, ayya kitabin, itu mansub maf'ulun bihi muqaddam. Itu ada sebenarnya ada fi'il yang mahdzuf yang dihapus di situ. Tapi nanti antum akan pelajari insyaallah taala di waktunya. Masalah maf'ulun bihi, objek yang dikedepankan. Baik. Intinya ayya kitabin. Ayya di situ sebagai penjazm. Dia isim. Dia mubtada, di i'rab sebagai mubtada. Dan dia adalah isim. Namanya mubtada ya harus isim, tidak bisa, tidak boleh fi'il. Ayya kitabin taqra, kitabin sebagai mudhaf ilaihnya. Ayya sekaligus sebagai mudhaf. Kitabin adalah mudhaf ilaih. Nah, kitab apapun yang engkau baca, ya, taqra, asalnya taqra'u, ya, tastafid minhu, asalnya tastafidu, tastafidu, ya, tastafidu, tastafidu, ya, karena dia majzum, karena kemasukan ayya, jadinya seperti ini. Ketemu dua sukun, maka harus dihapus salah satunya. Maka jadilah tastafid. Ya, tastafid. Tentu. Nah, ini contoh ayun. Nah, berikutnya contoh mata. Langsung ambil semua ya. Iyana. Ina. Baik, perhatikan ikhwan. Perhatikan, kitabin, ini kaidah ya, yang nanti bisa bermanfaat buat antum insyaallah taala. Kitabin ini isim nakirah. Setelahnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Setiap jumlah fi'liyah yang datang setelah isim nakirah, maka jumlah fi'liyah itu fi mahalli atau nah, setiap jumlah fi'liyah yang datang setelah isim nakirah, maka dia adalah na'at, sifat. Ya. Dan sebaliknya, setiap jumlah fi'liyah yang datang setelah isim ma'rifah, maka dia adalah hal. Dan nanti antum akan dapatkan nanti hal, na'at, man'ud, dan segala macamnya. Ya, antum catat saja dulu. Setiap jumlah fi'liyah yang datang setelah isim nakirah, maka dia adalah na'at. Jadi kalau antum terjemahkan, ya apapun kitab
yang engkau baca. Ya. Yang kedua, setiap jumlah fi'liyah yang datang setelah isim ma'rifah, anggaplah kitab ini kita pakai al-kitab, ada alif lamnya. Maka jumlah yang datang setelah isim ma'rifah itu adalah hal. Catat saja nanti insya Allah akan datang waktunya. Nah, baik. Berikutnya, mata. Mata taltafit ila wajibika tanal ridha rabbika. Mata taltafit ila wajibika tanal ridha rabbika. Baik, perhatikan ya, Pak. Kapanpun engkau taltafit, yang menoleh kepada kewajibanmu, maksudnya kapanpun engkau memperhatikan kewajibanmu, ya, perhatikan kewajibanmu dan engkau lakukan kewajibanmu, ya, sholat, ya, kalau perempuan tutup aurat dan segala macamnya, ya, maka jawabannya apa? Tanal ridha rabbika. Mana syahidnya? Ini syahidnya. Taltafit dan tanal. Taltafit asalnya taltafitu. Taltafitu. Masukkan mata atau menjadi apa? Taltafit. Tanal. Tanal. Tanal itu asalnya tanalu. 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 Masukkan mata dia sebagai jawab syarat di situ. Ya. Maka jadi seperti ini. Tanal. Tanal. Ketemu antara dua sukun. Sukunnya lam dan sukunnya alif. Ini sukun sebenarnya di sini. Tidak tertulis. Ketemu dua sukun maka harus dihapus salah satunya. Yang mana dihapus? Yang dihapus adalah huruf illah. Karena alif ini huruf illah dihapus, ya, maka jadilah tanal. Nah, itu. Berikutnya, mata man ma ayun mata. Berikutnya adalah ayyana. Ayyana. Contohnya ayyana talqani. Ayyana talqani. Ukrimka. Ayyana talqani ukrimka. Dimanapun engkau berjumpa denganku, ukrimka, maka aku akan memuliakanmu. Syahid kita adalah pada kata talqani dan ukrimka. Talqani, perhatikan ikhwan, asalnya dari kata talqa, laqiya yalqa. Talqa, mukhatab. Domirnya mukhatab. Dimanapun engkau menemuiku. Talqa.
Yang kedua adalah ukrim. Ukrimu. Kemasukan aina, ayyana, maka talqa, ya perhatikan, talqa, maka dia majzum. Majzumnya dengan apa? Majzumnya dengan menghapus huruf illahnya. Kenapa? Karena dia adalah fi'il yang apa namanya? Mu'tal akhir. Ya. Kita perbaiki tulisannya, jadinya seperti ini. Talqa. Ya, talqa. Kemudian talqa ini bersambung dengan ya mutakallim. Dengan ya mutakallim. Maka diperbaiki tulisannya talqa. Didatangkan nun wiqayah. Nah, jadilah seperti ini. Talqani. Nah, dimanapun engkau menemui saya, jawabannya apa? Ukrimkah. Maka aku pasti akan memuliakanmu. Ukrimu menjadi ukrim. Jadi ukrim. Ya. Berikutnya. Aina, ayyana, aina. Baik. Man, ma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, wa kaifama. Aina sama juga dengan sebelumnya. Baik, perhatikan. Aina dan ayyana. Man, ma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Aina mah nggak masuk ya. Harus ditambahkan itu. Baik, perhatikan. Aina seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikkumul maut." Aina dalam Al-Quran itu seperti ini. Ainama. Ainama. Ainama takunu aina ma. Slide kita adalah takunu. Kemudian yudrik. Nah, takunu asalnya perhatikan. Takununa. Ya, asalnya takununa. Yudrikkum
Asalnya yudriku. Memasukkan aina, kemudian tambahkan ma, menjadi aina ma, takunu. Takunu menjuzum dengan dihapus apa? Nunnya, karena dia termasuk alif khamsah. Setelah itu dengan ke alif al-fariqah. Yudrik, memasukkan aina atau ainama, kali baca yudrik, hanya yudriku. Nah, baik. Berikutnya, ainama, haitsuma. Baik, ditulis dulu. Nah, waktu 2 menit. Ustaz, mau nanya Ustaz. Itu kenapa yang contoh ayun itu dibaca ayah Ustaz, bukan ayu kitabin? Karena dia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Harusnya dibaca ayyan, ya, tapi karena dia sebagai mudhaf, maka tanwinnya dipindahkan ke kitab. Dibaca ayya kitabin. Mansub karena dia maf'ulun bihi. Namanya maf'ulun bihi muqaddam. Nanti akan datang insyaallah taala penjelasannya di bab mansubat. Ayahnya itu bukan karena ada kata selanjutnya ya, kata sebelumnya gitu ya. Iya, iya. Ayya karena dia sebagai mudhaf di situ. Kalau mudhaf kan harus ada mudhaf ilaihnya. Makanya mudhaf ilaihnya dibaca majrur.
Baik, sudah. Kawan? Sudah Ustaz. Berikutnya, anna. Anna ini mana? Ayana. Contoh anna sama anna. Anna talqani ukrimka. Dimanapun engkau menemuiku, maka aku akan memuliakanmu. Baik, lanjut. Haitsuma. Tapi ini data sudah ya? Ya, aku dulu. Nanti untuk tulis tambahkan aja di bawahnya. Haitsuma dan kaifama. Baik. Aina anna sudah ya, selesai. Tinggal lanjut ke di bawah. Haitsuma. Haitsuma tastaqim yuqaddiru yuqaddir lakallah. Saya kita atas taqim dan yuqaddir. Ya. Dimanapun engkau istiqomah, maksudnya istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, asalnya dari kata tastaqimu. Tastaqimu, mimnya disukun menjadi tastaqim. Itu
ketemu dua sukun. Ketemu dua sukun maka dihapus ya, jadilah dia tastaqim. Yuqaddiru. Asalnya yuqaddir, asalnya yuqaddiru. Ya. Karena dia jawab syarat, maka disukun menjadi yuqaddir. Menjadi yuqaddir. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah. Dimanapun engkau istiqamah, jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan. Nah, berikutnya kaifama. Bagaimanapun. Nah, bagaimanapun kaifama takunil ummatu yakunil wulatu. Ya, bagaimanapun kondisi umat, ya, begitu pula kondisi penguasanya, pemerintahnya. Perhatikan takun, asalnya takunu. Takunu. Yakuni, asalnya yakunu. Ya. Baik, perhatikan. Karena kemasukan kaifama, maka dia menjadi majzum. Takun. Ini menjadi yakun. Nah, ketemu dua sukun, maka dihapuslah waw. Menjadi takun. Ini juga menjadi yakun. Nah, kemudian nunnya, antara nun sukun, ketemu lagi dua sukun di sini, cara pembacaan nun. Nun sukun ketemu dengan alif yang sukun, maka nun sukun atau sukun yang pertama di kasrah. Maka jadilah takunil ummatu yakunil wulad. Itu? Nah, Masya Allah ta'ala. Baik, selesai. Isim bil ittifaq. Berikutnya, jenis yang ketiga adalah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia isim atau huruf. Dan yang sahih dia adalah huruf. Ya. Ini, di sini. Dia adalah huruf menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih. Contohnya idma. Contohnya adalah idma. Contohnya dalam sebuah syair. Ya, selesai. Wa innaka idma ta'ti. Dan berikutnya, dia adalah isim al-asah. Dia adalah isim al-asah. Isim menurut pendapat yang sahih. Nah, di antara khilaf ulama, apakah dia huruf atau isim, dia adalah isim. Contohnya mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Di atas idmah. Sekarang Muhammad.
mahma ta'tina bihi. Baik. Berarti kan? Kata mahma. Wa innaka idma ta'ti. Ta'ti di sini ya, majzum karena kemasukan idma. Kemasukan idma. Kemudian tulfi sebagai jawab syaratnya. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Nah, mahma ta'tina. Ta'tina harusnya ta'ti, dibuang iyanya menjadi ta'ti. Nah, mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya ini. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Baik, maka syahid kita adalah kata ta'ti. Ta'ti majrur atau afwan majrur karena kemasukan mahma. Kalau di atas syahid kita adalah ta'ti dan tulfi. Nah, baik, dengan demikian selesai jawazimul mudhari. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya tentang al-marfu'at. Marfu'atul ism. Baik, sampai di sini ada yang tidak paham? Betul. Ditanyakan. Ustaz, yang arti syairnya itu apa Ustaz? Wa innaka idma ta'ti ma anta amarun. Nah, wa innaka idma ta'ti ma anta amirun. Nah, Cara tarjimnya gimana Ustaz? Wa wa innaka. innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiyah. Baik, coba dicari tulfi. Itu kalau tidak salah ingat dari kata alfa yulfi. Nah, sebentar.
Baik. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi. Tulfi man iyahu ta'muru atiyah. Sungguhnya engkau tatkala ta'ti, engkau datang, yang mendatangkan, yang mengamalkan ma anta amirun bihi, yang engkau perintahkan, ya, yang engkau perintahkan, sesuatu yang engkau perintahkan, tulfi man iyahu ta'muru atiyah. Itu akan memberi kesan kepada orang yang engkau perintahkan dan mereka akan mengerjakannya. Artinya, kalau engkau memerintahkan orang sesuatu dengan sebuah perbuatan, ya, mereka akan mengerjakan. Yani, kalau kita perintahkan seseorang atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu, maka mereka akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Nah, maksudnya kalau kita perintahkan orang, arahkan orang untuk melakukan sebuah perbuatan, ya, orang-orang itu akan melakukan apa yang kita perintahkan kalau memang kita adalah orang pertama yang mengerjakan perintah itu. Contoh, ya, saya atau kita suruh anak kita sholat. Kita suruh anak kita sholat. Anak itu akan mengerjakan sholat itu kalau dia lihat kita sholat juga. Karena mereka, anak kecil itu akan melihat, ya, orang yang menyuruhnya sholat. Bapaknya suruh dia sholat. Sedangkan bapaknya adalah orang yang rajin melaksanakan sholat. Atau bapaknya adalah orang yang rajin melaksanakan sholat. Maka anak itu akan mengerjakan apa yang dia perintahkan. Nah, kalau dia perintahkan orang dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, ya orang tidak akan ta'assar. Orang tidak akan tidak akan membekas dalam hatinya dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena orang yang memerintahkan pun tidak mengerjakan. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'mur atiyah. Ta'muru atiyah. Nah, baik, yang lain. Baik. Yang lain ada yang bertanya? Baik, kalau tidak lagi kita cukupkan sampai di sini. Nanti yang mau bertanya boleh di ba'da asar, nanti insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Inilah berikutnya akan datang pembahasan tentang marfu'at, jenis-jenis isim atau isim-isim yang dibaca marfu'. Akan datang nanti insya Allah pada waktunya. Allah ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Nafanallahu bi ulumikum ya Ustaz. Hafizakumullah.